warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat vlog bahasa Indonesia tentang ketahanan pangan lokal. Sebelumnya, saya Airana Zulfa dari kelas 11-9. Saya Arinda Nur Aprilia dari kelas 11-9. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian tentang ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan lokal adalah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan dan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di lingkungannya. Pangan lokal dapat berperan sebagai sumber keragaman pangan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi keluarga. Nah, contoh dari ketahanan pangan lokalnya adalah telur asin. Telur asin merupakan salah satu oleh-oleh khas Brebes, Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Telur asin dapat menjadi salah satu contoh pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan karena proses pembuatannya menggunakan garam yang berperan sebagai pengawet. Nah, yang pertama itu ada pengawet alami. Garam mengandung ion kolor yang menghambat pertumbuhan bakteri dalam telur. Yang kedua, mengurangi kelarutan oksigen. Garam mengurangi kelarutan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri. Yang ketiga, menghambat enzim proteolytik. Garam menghambat kerja enzim proteolytik yang merusak protein. Nah, yang terakhir ada menyerap air dari dalam telur. Garam menyerap air itu ada di dalam telur. Ini telur asin Brebes menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan daerah. Telur asin merupakan sumber protein yang sangat praktis karena bisa disimpan dalam waktu lama, sehingga cocok untuk cadangan pangan. Ditambah lagi kandungan nutrisinya yang tinggi seperti protein, vitamin A, dan zat besi, menjadikannya pilihan yang sehat dan gizi. Nah, gimana sih cara pembuatan telur asin itu? Nah, yang pertama bahan-bahannya ada 1 liter air. Nah, yang kedua ada 1 buah toples yang dapat ditutup dengan rapat. Yang ketiga ada 4 butir telur bebek, dan yang keempat ada 500 gram garam. Nah, cara membuatnya, yang pertama, rendam telur dalam air selama 2 menit. Yang kedua, bersihkan telur secara perlahan, jangan sampai retak. Kemudian keringkan telur. Yang ketiga, amplas telur pelan-pelan. Yang keempat, larutkan garam dalam air, aduk hingga benar-benar larut. Nah, setelah itu, tuangkan ke dalam toples yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, yang kelima ada masukkan telur satu persatu secara perlahan. Pastikan telur terendam semua. Beri jarak 2 cm dari permukaan, rendam selama 10-12 hari. Yang keenam, jika ingin mendapatkan rasa lebih asin, rendam hingga maksimal 42 hari atau 5 minggu. Jauhkan dari cahaya matahari. Yang ketujuh, setelah proses selesai, rebus telur dengan api kecil selama 1 jam. Dan yang ke-8 atau terakhir, bisa juga dengan cara dikukus selama 1 jam. Jadi, telur asin Brebes ini bukan hanya sekedar makanan lezat, tetapi juga simbol ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kalian mampir ke Brebes, jangan lupa untuk mencicipi dan membuat telur asin khas Brebes ya. Nah, segitu aja vlog dari kami tentang ketahanan pangan lokal telur asin. Dan jangan lupa buat like vlog kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!